Hey, what's up guys, ini adalah video pertama gue di channel gue ini. Di sini gue bakal ngebahas alur cerita dari sebuah manual yang berjudul Night of the Goblin, yang menceritakan tentang seorang pria yang ingin menjadi kurus dengan melakukan berbagai hal seperti olahraga, menjaga pola makan dan lain-lain. Namun hasilnya nihil. Namun pada suatu malam ia tiba-tiba saja dikirim oleh seorang kakek-kakek ke dimensi siluman, dan ia diminta oleh kakek tersebut untuk mewakili klan goblin yang telah punah untuk mengikuti pemilihan raja yang dilaksanakan 666 tahun sekali, karena ia masih memiliki garis keturunan goblin walaupun setengah manusia. Dan tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Gaskoi. Scene pertama diawali dengan memperlihatkan sebuah ruangan kelas yang dimana ada seorang pria yang sedang menyatakan cintanya kepada gadis di depannya. Scene pun berpindah ke luar sekolah di mana ada seorang pria yang sedang menunggu seseorang. Ternyata pria tersebut sedang menunggu temannya yang tadi menyatakan cintanya. BTW di sini yang badannya besar namanya Choshiwo dan yang cogan itu namanya Yosin. Untuk kedepannya kita panggil nama aja ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Di sini Yosin ingin menanyakan hasil dari pernyataan cinta Shiwo tadi, tetapi dia sudah tahu kalau ditolak dari raut wajah Shiwo. Yosin pun berkata, "Bukankah kau sudah mempersiapkan diri untuk ini?" Shiwo menjawab, katanya dia mau fokus belajar. Tiba-tiba saja ada sebuah bola yang mengarah ke mereka, tetapi tanpa memalingkan wajahnya, Shiwo menahan bola tersebut. Sambil Shiwo berkata, "Kenapa? Kenapa badanku seperti ini?" Yosin pun menimpali perkataan Shiwo. "Benar, menurutku pun begitu. Itu misteri hidup yang gak terpecahkan. Kau gak malas berolahraga, bahkan bisa dibilang kau mahir. Kau juga menghitung setiap kalori yang kau konsumsi. Kalau orang-orang yang sedang diet mengikuti setengah saja dari gaya hidupmu itu, pasti gak akan ada orang gendut di dunia ini. Apa kau sudah coba ke rumah sakit?" Shiwo menjawab, Sudah sering. Kata dokter kalau nggak bisa kurus meskipun sudah berusaha, berarti 99% penyebabnya adalah genetik." Scene pun berpindah ke rumah Shiwo. Sambil melihat foto keluarganya, dia bergumam dalam hati, "Seandainya memang karena genetik, aku pasti akan merasa lega. Karena dengan begitu aku bisa menyerah saja meski mungkin aku merasa kesal juga. Ibuku memiliki paras yang cantik, baik dulu maupun sekarang. Walau tak pernah melihat ayahku secara langsung, tapi aku sering mendengar cerita tentangnya. Ayah adalah atlet gulat yang sangat terkenal, prestasinya dan kekuatannya sungguh luar biasa." Sambil melihat makanan yang disiapkan ibunya, dia merasa kesal karena dietnya sia-sia. Dia pun berpikir untuk berhenti diet, tapi pada akhirnya dia memakan makanan yang disiapkan ibunya. Waktu pun berpindah di sore hari, di mana Shiwo sedang lari sore, sambil terus membayangkan penolakan yang terjadi padanya tadi di sekolah. Tanpa dia sadari, dia telah berlari sampai 15,4 km jauhnya. Saat dia sedang melihat sekeliling, dia sudah berada di tempat yang tak dia ketahui. Saat ingin melihat lokasinya di Maps, ada seseorang yang berkata kepada Shiwo dari atas jembatan, "Meski penampilanmu seperti anak babi besar, kau tetap tidak bisa menyembunyikan darah keturunanmu." Sosok tersebut pun melompat ke arah Shiwo. Shiwo pun sangat terkejut karena sosok tersebut melompat dari ketinggian 5 atau 6 meter. Sosok tersebut pun berkata, "Kau tak perlu takut begitu, aku tidak akan memakanmu hidup-hidup." Sosok tersebut pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah kakek Mang Taek. Aku bertugas sebagai hakim yang memantau para siluman yang hidup di semenanjung ini." Shiwo yang mendengar hal tersebut pun sangat terkejut dan kebingungan. Tanpa menjelaskan apapun, kakek Mang Taek mengirimkan Shiwo ke suatu tempat menggunakan kain ajaib yang dikeluarkannya dari mana lah nggak tahu. Saat Shiwo keluar dari kain ajaib tersebut, Shiwo masih kebingungan dan sangatlah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat melihat ke depannya, Shiwo pun sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Karena dia melihat dia sudah tidak berada lagi di dunia manusia. Dan kakek Mang Taek pun berkata, "Selamat datang di dunia siluman." Kakek Mang Taek menyuruh Shiwo memperhatikan sekitarnya dan bercerita bahwa dulu para manusia takut kepada siluman dan menganggap siluman seperti dewa. Tapi sekarang keberadaan siluman hanya dianggap sebagai tahayul. Dan setiap 666 tahun sekali akan digelar perayaan besar, festival untuk menentukan raja siluman yang baru. Seluruh siluman yang ada di dunia, termasuk semenanjung ini, harus memilih
dan mencalonkan satu kandidat dari siluman muda yang memiliki bakat luar biasa. 666 tahun yang lalu, seorang siluman dengan gagahnya berdiri menjadi raja kami, dan kini 666 tahun telah berlalu. Siwo pun menyela perkataan kakek Mang Daek dan berkata, kenapa dia ada di sini. Kakek Mang Daek pun menjelaskan bahwa setiap klan siluman harus mencalonkan satu kandidat muda, dan Siwo adalah satu-satunya yang memiliki garis keturunan goblin, atau Siwo adalah satu-satunya spesies terakhir dari ras goblin. Meski Siwo adalah generasi yang keempat atau yang kelima, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melompat ke arah Siwo dan kakek Mang Daek. Ternyata itu adalah seekor siluman yang sebenarnya disuruh oleh kakek Mang Daek untuk menguji Siwo apakah berguna atau tidak. Jika siluman yang disuruh kakek Mang Daek menang, maka Siwo akan dimakan. Dan siluman itu pun sangat bersemangat karena sudah 666 tahun tidak pernah memakan daging manusia lagi. Dan ini adalah kesempatannya, jadi dia tidak akan melepaskan Siwo begitu saja. Siwo pun dihajar oleh siluman tersebut. Dia dipukuli, ditendang sampai terlempar jauh sekali. Kalau manusia biasa yang dipukuli seperti itu, pastinya sudah tewas. Tapi Siwo memiliki darah goblin yang membuatnya lebih tahan terhadap pukulan siluman tersebut. Kakek Mang Daek pun berkata, aku tidak akan membiarkan manusia biasa sepertimu untuk mengikuti perayaan agung itu. Karena itu, buktikanlah kalau kau masih ingin hidup. Sambil dirinya yang masih melihat Siwo dihajar habis-habisan. Siwo yang kelihatannya masih kesusahan untuk berdiri, dia langsung dibanting oleh siluman tersebut ke tanah dengan sangat kuat, sampai mulut Siwo mengeluarkan sirup merah yang sangatlah kental. Walaupun sudah dibanting seperti itu dengan sangat kuatnya, Siwo masih belum tumbang. Dia masih belum pingsan ataupun mati. Ya, karena jelas aja lah ketangannya dari klan goblin gitu loh, kuat anjir. Dan Siwo pun akan diakhiri siluman tersebut menggunakan tangannya. Dan ketika Siwo telah digepek oleh siluman tersebut, kakek Mang Daek pun menutup matanya, seperti sudah tahu kalau Siwo telah kalah. Namun yang mengejutkannya, Siwo tiba-tiba mengangkat tangan siluman tersebut. Mata kakek Mang Daek pun terbuka lebar, karena saking terkejutnya melihat Siwo yang berhasil hidup dan bisa mengangkat tangan siluman tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwa kemampuan goblin itu tidak terbatas, tapi kemampuan goblin atau senjata yang paling mewakili mereka adalah permainan yang mereka sukai. Goblin memiliki bakat yang telah terukir secara naluriah sejak kecil, meski mereka tidak diajarkan atau mempelajarinya dari siapapun. Siwo pun mengangkat dan membanting siluman mulut besar ke tanah menggunakan teknik yang paling mewakili klan goblin, atau senjata yang paling mewakili klannya Siwo, yaitu gulat goblin, anjay. Dan akibat dari gulat goblin yang dilakukan oleh Siwo, sampai tanah pijakan di sekitarnya itu hancur karena menerima efek dari dampak kekuatannya tersebut. Setelah membanting siluman mulut besar itu menggunakan teknik gulat goblinnya, Siwo berdiri dengan gagahnya, dan di sini diperlihatkan panel informasi milik Siwo, yang dimana awalnya ia adalah spesies manusia menjadi spesies tengah goblin. Dan bukan hanya itu saja, tubuh Siwo pun berubah menjadi berotot dan kekar. Yang berarti di sini Siwo telah mengalami kebangkitan sempurna menjadi seorang siluman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Ini adalah video pertama atau perdana gue di channel gue ini. Dan di sini maaf kalau alur ceritanya pendek, cuma 8 menitan doang, karena di sini gue cuma ngambil satu chapter manhwa. Pastinya di video berikutnya gue bakal ngambil 2 atau 3. Ya pastinya durasinya lebih panjang. Terima kasih buat yang udah mau like, comment, and subscribe ya. Dan maaf kalau pembawaannya rada kaku atau gak jelas gitu, atau ada kesalahan kata gitu. Maaf karena ini adalah video pertama gue pemula, gue baru merintis gitu. Gue minta dari kalian mohon dukungannya, like-nya, comment, and subscribe-nya, mohonnya. Kalau bisa beri kritik dan saran lewat komentar, atau beri rekomendasi manhwa serunya di komentar. Kayaknya cuma itu aja yang mau gue sampein. Makasih udah nonton, see you next time.